Baik, puji akan nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Shalom. Kita bersyukur karena di pagi hari ini kita dipertemukan kembali ke tempat ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Kita patut bersyukur karena kebaikan Tuhan dan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk itu kita siapkan hati kita. Kita mau puji dan tinggikan namanya di pagi hari ini. Haleluya Yesus. Terima kasih. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar, Selamanya besar dan ajaib, dan ajaib. Tuhanku. Kita ulang lagu ini dari awal. Katakan kemegahan Raja. Haleluya. Kemegahan Raja dalam kemuliaan. Bumi pun bersuka, Bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. bumi pun bersuka. Dia datang dalam terang, Dia datang dalam terang. Kegelapan pun sirna, umatnya bersujud, umatnya bersujud mendengar suaranya. Mendengar suaranya. Besar, besar Allahku, nyanyikan besar, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar, selamanya besar dan ajaib. Tuhanku besar, Allahku besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar, selamanya besar dan ajaib. Tuhanku layak disembah, layak disembah. Kau Raja segala raja, dan hatiku bernyanyi. Kau besar, sekali lagi layak disembah. Haleluya, layak disembah. Kau Raja segala raja, dan hatiku bernyanyi. Kau besar, katakan besar Allahku. Haleluya, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya, selamanya besar dan ajaib. Tuhanku selamanya besar, Tuhan selamanya besar dan ajaib. Selamanya besar, selamanya besar dan ajaib. Sekali lagi, selamanya besar, Selamanya besar. terima kasih Tuhan Dan ajaib. Tuhanku, haleluya. Terima kasih untuk kasih-Mu. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan.
kami sembah nama-Mu. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Glory Hosana bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya nama-Mu Yesus. Hanya nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Hanya nama-Mu, hanya nama-Mu, hanya nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Besar Allahku, nyanyikan besar. Nyanyikan Hanya Engkau Tuhan. Allah Layakkanlah kami di pagi hari ini Bapa. selamanya Selamanya besar dan ajaib. Tuhanku. Sekali lagi dengan kesungguhan hati. Besar Allahku, besar Allahku. Nyanyikan besar Allahku selamanya. Selamanya Dan besar ajaib Tuhan, ajaib. ajaib nama-Mu. Katakan besar Allahku, besar Allahku. Saya undang jemaat Tuhan semuanya bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Selamanya besar dan ajaib. Selamanya besar, selamanya besar dan ajaib. Selamanya besar, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Mari kita beri sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami siap memuji dan meninggikan nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan masih tetap berdiri. Kita mau girang-girang buat Tuhan. Karena Allah kita Allah yang luar biasa. Amin. Terbukti saya masih lihat Bapak Ibu Saudara-saudara ada di tempat ini. Dan masih diberikan kekuatan. Haleluya. Kita mau angkat lagu yang berkata bangkit serukan nama Yesus. Haleluya. Bangkit serukan nama Yesus. Maju, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit serukan nama Yesus. Haleluya. Bangkit serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus. Haleluya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus,
kota benteng yang teguh. Hanya nama Yesus, nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi, bangkit serukan nama Yesus. Oh, bangkit serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu daya. Dengan apa? Kuasa namanya, nama Yesus. Haleluya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Hanya nama Yesus, nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Hanya nama Yesus, nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Haleluya. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi, nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Semuanya masih tetap memuji Tuhan. Amin, haleluya, amin, puji Tuhan, amin, amin, sekali lagi amin, amin, haleluya, amin, puji Tuhan, amin, amin. Ada kuasa dalam darahnya, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Sekali lagi, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Amin, amin, haleluya, amin, puji Tuhan, amin, amin. Sekali lagi, amin, haleluya, amin, puji Tuhan, amin, amin. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba, darah anak domba Allah, darah anak domba Allah. Sekali lagi, darah anak domba Allah, darah anak domba Allah. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Pujikan nama Tuhan. Kita semua sudah semangat untuk puji Tuhan, dan tiba saatnya kita akan masuk untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita,
pikiran kita. Kita mau dikuatkan. Hanya karena Dia, Yesus, adalah kekuatan dan tempat perlindungan kita semua. Kepada siapa kita mau lari, Bapak Ibu Saudara? Hanya Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Katakan saat badai menerpa, ku tak akan goyah, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau besertaku, Kau sertaku. Katakan sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu mendengar-Mu. Yesus, sejauh langit, dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, kekuatanku, sukacitaku, sukacitaku. Kita ulang lagu ini dari awal. Saya undang Bapak Ibu semua di rumah Tuhan bangkit berdiri. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah. Dengan iman katakan, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Katakan sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, benar Tuhan, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Katakan dengan iman, sejauh langit, sejauh langit dari bumi. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu bagi kami. Haleluya. Penuhi hati kami, Yesus. Terima kasih Tuhan. Sejauh langit, dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Dengan iman kita mau katakan, sejauh langit dari bumi, sejauh langit
dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami. Ya, dengan waktu saya berikan buat hamba-Nya. Terima kasih Yesus. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. penuhi hati kami semuanya Tuhan. Penuhi hati kami yang rindu Benar Yesus. menyembah-Mu. Oh Yesus. Yesus, Oh Tuhan. sejauh langit Mari silakan duduk saudara. dari bumi, Sambil tetap ada dalam hadirat Tuhan. begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan, Sungguh Engkaulah Tuhan. kekuatanku, sukacitaku. Haleluya, haleluya. Roh Kudus akan menolong kami semuanya pagi hari ini Tuhan. Untuk kami ngerti hati Tuhan. Untuk kami mengerti maksud-maksud Tuhan dalam hidup kami. Memberkati setiap hati kami. Memberkati setiap telinga kami Tuhan. Kami rindu setiap kami yang ada pagi hari ini. Kami mau diberkati oleh Tuhan. Terima kasih kami mempersembahkan hidup kami. Seluruh pemberitaan firman Tuhan dalam cengkeraman Roh Kudus. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Shalom semuanya. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, di belakang Om Yudi itu ada saudara kita yang baru pertama kali ada bersama-sama dengan kita, Mas Arif dan Mbak Nita. Boleh bangkit berdiri kanan kiri kasih ucapan selamat datang. Selamat datang Mas Arif, Mbak Nita, puji Tuhan. Kalau saya tidak salah dengar, mereka berdua ada di satu perumahan dengan Ibu Yuliana. Benar ya? Oke. Puji Tuhan. Pagi hari ini saudara, saya ingin menyampaikan renungan. Renungan ini saya pernah bagikan buat saudara sekitar 7 bulan lalu, menurut catatan saya seperti itu. Tentang bagaimana kita ini membangun mesbah keluarga saudara. Membangun mesbah keluarga. Sebentar ya saudara. Saya ingin mengajak kita membuka Alkitab membuka Alkitab kita semuanya saudara. Di dalam Efesus pasal yang ke-5 kalau tidak salah catatan saya. Sebentar ya. Ya, Efesus 5 saudara. Efesus 5 kita akan membaca ayat 22 mulai. Saya menunggu saudara mendapatkan Alkitab saudara. Sampai yang ke-25. Mas Bram bisa mentolong bacakan ayat ini. Efesus 6 5 ayat 22 sampai 25. Efesus 5 ayat 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Oke. Saudara, membangun mesbah keluarga. Saudara, mengapa saya sering bicara tentang keluarga, saudara? Karena saya merasa seperti ini loh, saudara. Anak Tuhan
Kalau ujiannya itu datang dari luar, itu lebih mudah melaluinya. Lebih gampang menyelesaikan kalau masalah itu datang dari luar. Tapi kalau masalah itu datang dari dalam, hubungan suami istri yang mulai rusak, hubungan suami istri yang mulai retak, hubungan anak-anak dan orang tua yang mulai renggang, ini bahaya saudara. Karena iblis bisa memakai ini untuk jadi celah, untuk jadi kesempatan masuk dalam keluarga-keluarga anak-anak Tuhan. Saudara perhatikan ayat 22 ini. Hai istri, saya itu heran juga berusaha mencermati ayat ini. Kenapa kok yang disebutkan pertama istri? Kenapa enggak 23 itu ditaruh di 22 gitu saudara. Hai suami, harusnya seperti itu ya. Ini istri dulu yang disebut. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Kristus. Karena padahal yang diciptakan pertama adalah suami, kemudian istri. Tapi ayat ini diambil, diangkat oleh Rasul Paulus, ditaruh di depan istri yang disebutkan pertama kali. Kira-kira ada yang ngerti enggak ya? Nebak-nebak bisa ya? Saudara, istri itu kan penolong, kita semua pasti tahu. Penopang di tengah-tengah keluarga. Bener enggak ini? Ya produser, bisa jadi di tengah-tengah keluarga bendahara, sekretaris, sembarangan nih, pembantu umum. Itu kalau dalam kepanitiaan Natal, saudara, seksi perlengkapan itu istri. Suami itu ketua pelaksana. Kalau Natal itu ketua Natalnya itu suami. Tapi sing kerja biasa umek siapa? Harusnya, bener enggak? Harusnya istri. Kenapa ayat ini disebut di awal, saudara? Hai istri, karena memang berat. Tuhan menciptakan kita sepadan, laki-laki dan perempuan sepadan. Dengan pemahaman yang sama, Tuhan menciptakan sama-sama berharga. Tapi Tuhan minta istri tunduk kepada suami. Dan ini enggak mungkin kebetulan disampaikan saudara. Saudara, ada banyak istri-istri yang bekerja. Seperti yang saya sampaikan beberapa waktu lalu. Istri-istri yang berpenghasilan. Dan kadang penghasilannya jauh lebih tinggi dari suami. Biasanya kecenderungan kalau suami yang gaji besar, istri nganggur kan enggak masalah. Leres napa leres? Bener apa enggak? Bener enggak? Berarti belum semuanya denger ini. Kalau ada suami yang punya gaji besar, istri nganggur, itu biasa apa enggak? Biasa dong. Biasa saja atau biasa banget? Biasa banget dong. Tapi bagaimana seandainya Tuhan itu kasih kesempatan? Kan enggak tahu keadaan seseorang ya. Suami sakit atau suami di PHK, istri yang bekerja, istri yang berpenghasilan, kira-kira bagaimana? Halo istri. Ada yang menerima, ada yang tidak. Biasanya akan menyanyi mulai pagi sampai matahari terbenam. Kowe iki enak pa nganggur di rumah, nonton TV. Aku sing kerja dari pagi sampai sore. Gini saja kamu nggak mau bantu loh Pak, rumah kotor, masakan ndak ada. Hati-hati ya. Padahal suami tidak bekerja hanya 2 hari. Misalkan hanya 1 minggu. Kadang Tuhan kasih kesempatan istri nganggur selama-lamanya, ndak ngasihkan uang ya ndak masalah suami. Ya ndak suami? Ya ora masalah, tidak pernah mempermasalahkan.
Tapi kalau suami sakit 1 minggu, flu, demam, apa? Penyakit dipelihara. Endang tondang waras. Punya semangat gitu loh, Pak. Sebab itu Tuhan menaruh ayat ini. Rasul Paulus mengangkat ini. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Kristus. Arti tunduklah di sini, saudara, sebenarnya mengacu pada kata kasih sebenarnya. Pasangan yang mengasihi, yang saling mengasihi, kata tunduk itu menjadi lebih sederhana, tidak menjadi beban yang berat di pundak. Sebenarnya kata tunduklah ini berbicara tentang kasihilah. Kasih yang melampaui seperti ini, saudara, seperti engkau mengasihi Kristus, begitu sehendaknya istri mengasihi kepada suami. Kalau seorang istri bisa mengasihi suami dengan kasih seperti kepada Kristus, tunduknya itu lebih ringan, saudara. Walaupun mungkin gak cocok, suamimu itu ngregetno, suamimu mangkel ke, rasanya kepingin jewer, kepingin gitu ya. Tapi karena kasih kita itu sama kepada suami, kasih kita kepada Kristus, ketundukan kita seperti sama dengan seperti Kristus, itu lebih mudah kita menjalaninya, saudara. Tidak berat, penuh pemakluman. Istri, tidak mudah ya. Akan banyak pemakluman yang kita bisa berikan untuk pasangan kita. Kalau kita itu mengasihi dia seperti kita mengasihi Kristus, saudara. Saya rindu seluruh keluarga Eklesia bisa membangun misbah keluarga. Karena ini judulnya nanti, saudara. Bagaimana kita membangun misbah keluarga. Saudara, segala sesuatu kita bisa seperti ini, saudara, membangun misbah keluarga. Sesibuk-sibuknya kita anggota keluarga. Sak repot-repote. Sebenarnya kalau kita punya kesempatan waktu bersama dengan keluarga, doa bareng, baca Alkitab bareng walaupun cuman 1-2 ayat bersama-sama dengan anak-anak, bersama dengan pasangan, itu beda loh, saudara. Ada masalah yang terjadi, cara menyelesaikannya itu pasti berbeda dengan orang yang tidak pernah punya misbah keluarga. Saudara, misbah keluarga itu tidak hanya bicara tentang bagaimana keluarga kita membangun hubungan dengan Tuhan, saudara, tapi mempererat tali kasih di antara gitu loh, saudara. Misalkan ya ada seorang papa yang kadang sepanjang hari bekerja. Anak-anak juga mulai pagi, anak-anak sekolah sekarang itu nggak sama dengan zaman saya dulu. Saya jam 1 sudah di rumah. Kecuali anak yang zaman sekolah, pulang sekolah jam 1 masih main, kecantol di perapatan, kecantol di warung, kecantol di rumah teman gitu ya. Zaman saya dulu sekolah jam 1 sudah pulang. Itu rasanya sudah sangat lelah. Kawan banget ya. Itu dulu. Anak-anak sekolah sekarang, saudara. Itu rasanya merasa sebenarnya ya pemerintah itu perlu mengevaluasi. Anak-anak itu kasihan, anak-anak zaman sekarang sekolah itu, saudara. Full mulai pagi sampai jam 3, itu rata-rata. Itu baru unu-unu keluar kelas, saudara. Itu baru jam 3. Belum yang perjalanan rumahnya jauh. Saya lihat teman-temannya Talita itu ada yang disuruh Wadang, dari Yos ini, saudara, ada yang disuruh Wadang, Welingi itu bukan Welingi kota, ada yang Welingi naik. Ada daerah Penataran, Ngelegok sana, itu jauh-jauh. Nanti jam rumah bisa jam 4 sore. Belum nanti sampai di rumah kayak Talita itu gak sempat, udah ganti baju kaos. Saya sambil dia ganti baju tak suapin, berangkat lagi, harus latihan. Belum yang ada les, saudara. Terlalu full kegiatan anak. Misbah keluarga ini menjadi kesempatan, saudara. Kita yang sepanjang hari tidak ada waktu, jarang bertemu. Mungkin sempat ketemu kayak Talita itu kadang ketemu di luar sama papanya, tidak ada apa-apa. Hilang lagi gitu, saudara. Jadi malam hari sebelum anak-anak belajar jam 6, jam 7, ayo manfaatkan waktu untuk bersama. Sekedar membaca ayat, 2 ayat bersama, walaupun mungkin anak-anak kecil nggak ngerti, anak kita nggak paham, tidak apa-apa. Diajak menyembah Tuhan, diajak nyanyi 1 pujian,
doa bersama. Sudah saudara, itu awal untuk menolong keluarga kita. Keluarga yang ada waktu berdoa bersama, saling mendoakan, kasih di antara anggota keluarga itu semakin kuat, semakin erat. Itu enggak mau saudara, itu otomatis. Saudara, sebab itu firman Tuhan mengajarkan kepada kita, hai istri tunduklah. Kata tunduklah ini berbicara tentang kasih, kasih kepada pasangan, kasih kepada keluarga, kepada anak-anak. Ini sebenarnya saudara mewakili kasih kita itu melebihi kepada diri sendiri. Benar enggak itu mama-mama di sini? Kasih kita itu biasanya kita membuktikan itu. Bahkan kasih kita kepada diri sendiri ini kalah dibandingkan kasih kita kepada pasangan, kepada anak-anak. Contohnya, misalkan Idul Fitri, walaupun kita tidak merayakan, tapi mesti ikut merayakan, mau tidak mau, iya tidak saudara? Karena kita punya family, contohnya Tante Dede ini, hampir semua keluarga Muslim, Om Markus itu semuanya saudara-saudaranya Muslim. Jadi mau tidak mau ikut merayakan. Misalkan kita keuangan kita tidak mencukupi, dana kita tidak tersedia untuk Idul Fitri. Anak kepingin baju baru. Adakah seorang mama yang ngomong, wes mamae, kamu pakai bajumu lama yuk bagus-bagus kok. Wes uang ini tidak cukup, hanya bisa cukup untuk bajunya mama. Saya pikir tidak ada mungkin mama seperti itu. Ada Mbak Mi? Ada Mbak Mi? Oh tidak ada, alhamdulillah. Pasti kita rela. Yang penting anakku baju baru, yang penting suamiku. Tapi banyak suami yang tidak seperti itu. Banyak suami yang sering ngalah, wes mamai, sementing mama, sementing mama. Betul Om Han? Aku ora usah, kelambiku je api, oke. Mesti itu, banyak suami-suami yang seperti, nggak usah papa, kelambine papa je oke. Padahal yo jane kepingin lek ditukokno iku yo gelem. Kasih kita kepada anggota keluarga harusnya jauh lebih besar dibandingkan kepada diri kita sendiri. Hai anak-anak, dengarkan kata-kata ini ya. Kasih mama papamu itu kasihnya itu lebih besar dibandingkan dia harus mencintai dirinya sendiri. Lebih besar ke kalian. Jadi lek kalian papamu, mamamu nyuruh Titi ayo ngadeg kok. Le, papa kesel gawe no kopi. Duk, gawe no kopi papa. Yo berdiri yo ndang jegegah. Karena buatkan kopi itu kan cuma 5 menit, enggak ada artinya. Iya enggak? Dibandingkan dengan kasih papa, mama kepada seorang anak. Kata tunduklah ini juga berbicara, kalau kasih itu kompleks saudara. Bicara tentang bagaimana kita saling mendukung dalam doa. Suamimu berangkat kerja, kalau kita yang istri tidak bekerja, bukan berarti istri itu nganggur. Hai suami, dengarkan ya. Istri yang tidak berpenghasilan bukan berarti dia pengangguran. Pekerjaannya itu 24 sehari. Ini kecuali istri yang males ya. Saya ngomong istri yang wajar. Istri itu kalau apalagi yang punya anak-anak baby, punya anak-anak kecil, itu 24 jam bekerjanya. Mulai bangun mata itu mesti umek untuk anak-anak. Setelah anak-anak berangkat sekolah, bawain bekal, sarapan. Apa yang dilakukan istri? Apa kira-kira dolan dengar PTV atau cangkruk? Bersihkan rumah, cuci piring, bersihkan kasur anak-anak. Sampai anak-anak pulang sekolah lagi nyediakan makan lagi. Menyediakan makanan mereka lagi. Dan itu tidak berhenti. Belum anak-anak yang sakit, demam. Anak-anak yang punya baby, itu terus. Biasanya anak ditaruh gak mau, gendong gitu. Ditaruh pundak 24 jam. Nggih, Bude ini tertawa gini ya. Betul. Saudara, itu kasih seorang papa, kasih seorang mama kepada anak-anaknya. Seorang ibu, seorang istri, wanita diberi karunia saudara.
Pengaruhnya itu loh sudah, atmosfernya itu berbeda. Seorang ibu yang mengasihi Tuhan, yang takut kepada Tuhan, yang mencintai firman Tuhan, itu atmosfernya berbeda. Membawa seluruh anggota keluarga itu beda. Saudara, kalau hanya suami yang takut sama Tuhan, hanya suami yang mencintai Tuhan, konfliknya itu berbeda di tengah-tengah keluarga. Contoh, ayo mah, ning gereja mah bangun, wis budal lo dewe, kono budal lo dewe, itu beda suasananya sudah. Suami mau berangkat ke gereja itu berat, tapi istri yang jadi penggerak itu beda. Ayo Pak, sayang ayo bangun. Mama sudah sediakan sarapan, Mama sudah sediakan teh, ayo minum bangun. Kita ke gereja persiapan. Atmosfernya itu berbeda. Hai istri, sebab itu Tuhan kasih ini di ayat ini ditaruh di depan. Karena istri itu punya atmosfer yang berbeda. Untuk anak-anak, untuk suami saudara. Bukan suami berarti bukan tidak berpengaruh. Tidak. Tidak sama sekali saudara. Jauh, sebab itu seperti ini saudara. Pengaruh positif atau pengaruh negatif tergantung pilihan kita. Hai istri, mau dibawa mana keluarga kita, itu nomor satu atmosfer istri. Kalau atmosfermu itu positif, positiflah keluarga kita. Suami ini hanya penggerak, pendorong, apa ya saudara, penopang di tengah-tengah keluarga. Saudara. Sebab itu saya mau katakan saudara, kasihilah suamimu dengan hati yang tulus, dengan yang sungguh. Sebab kalau istri tidak punya cinta yang tulus seperti kasihnya kepada Kristus, tidak kuat suami saudara. Berlari sendiri tidak bisa. Nyonggo, kalau keluarga nyonggo, rumah itu tidak bisa. Sendirian, harus ditolong. Kan kita istri, jadi penolong di tengah-tengah keluarga. Tuhan menciptakan kita ini bukan hanya menjadi pendamping suami, pelengkap saja. Ono gak ono tidak masalah, bukan seperti itu. Justru kita ini penopang di tengah-tengah keluarga saudara. Membangun mesbah keluarga merupakan hal yang penting dalam keluarga. Mengundang hadirat Allah di tengah-tengah keluarga, ini yang penting, poin ini penting saudara. Mengapa kita perlu membangun mesbah keluarga? Doa bareng, baca kitab bareng. Saudara, biasanya kadang saya itu tak sempat ya saudara, karena saya hari-hari saya dengan dua bocil itu ya, dua anak saya yang di rumah itu. Jadi banyak waktu saya dengan mereka berdua. Jadi kadang saya lakukan itu waktu mereka mau berangkat sekolah. Mama, ayo ma, anak saya, doakan. Itu anak saya Talita itu. Saya peluk mereka berdua, saya berdoa kadang di teras walaupun cuma 5 menit untuk mereka. Saudara itu walaupun mungkin waktumu itu pendek, singkat. Ayo kita bangun mesbah. Istri-istri biasakan juga mendoakan suamimu yang mau berangkat kerja. Oh Markus kalau mau ke Malang jadi teras mesti, mah doa aku gitu. Naruh badannya di dekat saya, minta didoakan saudara. Kesempatan itu saudara, kesempatan yang baik buat kita. Mendukung mereka dalam doa. Karena itu yang bisa kita berikan. Pada waktu suami-suami kita diserahkan kepada Tuhan saudara. Pasangan kita, istri kita diserahkan sama Tuhan. Anak-anak kita itu diserahno sama Tuhan. Kuatirnya itu udah dicilik. Yang tadi kuatirnya itu besar gitu. Jadi mengecil saudara. Mengecil. Karena kita merasa kita udah serahkan sama Tuhan kok. Kita melibatkan mereka kepada Tuhan. Ya sudah, kita sementing tanggung jawab kita udah kita lakukan. Menyerahkan mereka dalam pemeliharaan Tuhan. Anak saya 2 di Surabaya setiap waktunya. Saya sama sekali bukan tidak khawatir sama mereka. Tapi benar saudara, kalau saya mau jujur, saya memang sama sekali untuk pergaulan mereka. Saya tak pernah takut. Saya sama sekali tidak pernah khawatir. Hanya setiap hari saya kontak mereka. Semangat kerja kak, gitu ya. Dia semangat ya, jangan lupa hari ini harus sarapan. Cuma begitu saja. Tapi setiap waktu, setiap hari
pagi sebelum mereka beraktivitas, sama biasanya sore hari kita berkomunikasi. Ayo terus saudara. Halah tante wis bendino aku ndelok wajahe suamiku bosen. Bendino kumpul. Ya aja ngono. Aja ngomong blenger. Saudara, kadang ya ada suami yang ngorok di sini. Ora tante, istriku sing ngorok. Biasanya ada istri yang marah kalau suaminya ngorok. 2 blok itu. Wah, gitu, Saudara. Ojo ngorok, Pak. Aku ngadep tembok. Tapi saya mau katakan, Saudara, suatu hari istri-istri dengarkan ya. Suatu hari kalau istri suamimu itu udah ndak di sampingmu, kamu merindukan dengkurannya itu loh. Kamu akan merindukan suara ngoroknya. Selama engkau masih menikmati suamimu itu ngorok di telinga kita, dinikmati ya. Karena suatu hari engkau merindukan loh. Kalau dia sudah ada di dekat kita. Pasti kita akan ngomong seperti ini. Pak, ngorok oneh wis Pak. Waktu kita menyuruh seperti itu dia sudah tidak ada di samping kita. Ya, saudara ya. Dinikmati aja. Ada banyak perbedaan, ada banyak konflik di tengah-tengah keluarga karena kita membangun kasih itu begitu kuat, Saudara. Kekurangan pasangan, kekurangan anak-anak kita, kekurangan orang tuamu. Anak-anak, kekurangan orang tuamu. Kita harus penuh banyak pemakluman. Karena apa? Papa mamamu itu juga manusia biasa. Yang bisa marah, sing iso duwe nesu. Yang terbuat dari darah dan daging. Sak sabar-sabari mama papamu, mereka juga manusia biasa. Jadi harus penuh pemakluman kepada orang tua. Amin anak-anak. Ya. Saudara, mengundang hadirat Tuhan, itu yang pertama. Kenapa kita membangun mezbah? Perlunya. Yang kedua, mezbah keluarga, selain untuk kita memang tempat kita memuji Tuhan, tempat kita menyembah Tuhan. Mezbah keluarga itu juga jadi pintu, Saudara. Pintu berkat Tuhan itu lewat mezbah keluarga. Itu salah satu pintu gerbang berkat Tuhan itu masuk di tengah-tengah keluarga. Sesulit apapun tantangan yang kita hadapi, ujian yang Tuhan izinkan datang kepada kita, karena kita punya mezbah keluarga. Gandengan tangan kita ini kuat satu dengan yang lain, Saudara. Ini jadi kunci untuk berkat Tuhan datang di tengah-tengah keluarga, Saudara. Lek penggaweane bendino, suami istri satru wae, padu wae, tukaran, ngerti enggak, Kak Mike? Suka ngerti, wis beno wis. Baku hantam setiap hari. Baku mulut setiap hari. Jadi enggak ada damai sejahtera di tengah-tengah keluarga, enggak ada sukacita. Kalau orang enggak ada sukacita, enggak ada damai sejahtera di tengah-tengah keluarga, nyambut gawe yo ogah, budal kerja yo aras-arasen. Golek duit sak geleme dhewe. Karena apa? Istriku ngono ae, aku benon mlebu omah ditukari ae. Belum duduk wis diseneni. Diasemi. Pendukung Golkar. Saudara, ayo kita bangun bersama-sama keluarga kita. Ya, lewat mezbah. Ada yang belum mencoba mezbah keluarga? Yuk mulai ya, dimulai ya mezbah keluarga, keluarga Eklesia. Yuk dibangun mezbah keluarga. Boleh kalau anak-anak sibuk di awal, berdua saja dengan suami, berdua dengan istri, waktu akan tidur, yuk Pak doa bareng. Pak, gelem maca Alkitab. Lek suami mantu, ayo cepat ambil Alkitab. Pak, maca Alkitab yuk. Wis ora usah doa tok wis jarno dhisik. Besok ditawari lagi. Gitu ya, Saudara.
harus penuh kesabaran. Dengan anak-anak kita pelan-pelan. Puji Tuhan kalau anggota keluarga lengkap, kita bisa doa bareng, bisa memuji Tuhan bersama, baca Alkitab bersama, itu luar biasa indah. Karena Tuhan pertama membangun mesbah keluarga. Di sini hadirat Tuhan yang datang, hadirat Tuhan yang dinikmati oleh setiap anggota keluarga. Kedua, saudara, mendatangkan berkat Tuhan di tengah-tengah keluarga. Karena firman Tuhan ngomong ini, saudara. Kalau semana keluarga itu rukun, berkat Tuhan akan diperintahkan di tengah-tengah keluarga. Amin don saudara. Ayo mulai besok atau mulai nanti malam yang belum membangun mesbah keluarga, mulai pelan-pelan dengan pasangan, pelan-pelan mungkin dengan anak-anak, mungkin belum bisa punya waktu bersama ya dengan mereka punya waktu pelan-pelan saudara. Pasti bisa. Misalkan di dalam mobil, Markus itu sering melakukan menghentikan mobilnya gitu ya saudara. Ayo Joseli doa yuk gitu. Doa bareng. Walaupun kalau memang bisanya di mobil, ya nggak apa-apa di mobil. Yang penting bagaimana kita membangun mesbah keluarga itu tetap terbangun, terpelihara saudara. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya pagi hari ini. Saya ingin kita menyanyikan sebuah pujian. Jiwaku merindukanmu. Haleluya, haleluya, yes. Saudara, mungkin ada di antara kita yang selama ini sudah melakukan misbah keluarga ya. Ayo terus ya, jangan berhenti. Mungkin ada yang bolong-bolong, enggak apa-apa. Mulai lagi, bersemangat lagi, gairah lagi. Dan yang belum memulai sama sekali, ayo kita mulai membangun kembali. Haleluya, haleluya, haleluya. Jiwaku merindukanmu Tuhan. Jiwaku haus kepadamu. Jiwaku haus kepadamu. Ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu. Jiwaku merindukanmu. Haleluya, ya Allah yang hidup. Ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu. Ya Allah yang hidup. Ku bersyukur. Ku bersyukur kepadamu. Sumber Pengharapanku. Penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Saya mengundang semua kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Jiwaku merindukanmu. Ya Allah yang hidup. Jiwaku
jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur, haleluya. Mari bersyukur saudara untuk keluarga kita, bersyukur untuk pastor, bersyukur untuk anak-anak kita. Penolongku, Amin. Dia Allahku, tiada yang sepertimu. Adakah di antara saudara yang selama ini sedang menggumulkan sesuatu yang rasanya begitu berat? Engkau tidak bisa menyampaikan itu kepada pasanganmu, tidak bisa menyampaikan kepada suamimu, kepada istrimu. Engkau menanggung sendiri beban ini. Saya mau katakan saudara, engkau tidak sendirian. Tuhan mengasihi engkau. Dia ingin menolong engkau. Engkau yang rindu didoakan, majulah ke depan. Majulah, jangan ragu, majulah ke depan. Engkau yang butuh dukungan doa, majulah. Haleluya, sambil nyanyikan pujian ini. Haleluya. Merindukan, Saya mengundang yang saudara membutuhkan tukang doa, majulah ke depan. Allah yang hidup. Haleluya, haleluya. Jiwaku haus kepadamu, Oh Yesus. ya Allah yang hidup. Jiwa kami merindukan Engkau Yesus. Jiwaku merindukan, Haleluya, haleluya Yesus. ya Allah yang hidup. Kami butuh Engkau, kami perlu Engkau. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, Dia Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, Ya Allahku, tiada yang sepertimu. Bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, Ya Allahku, tiada yang
penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Haleluya, haleluya. Pengharapan kami kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Sebab Engkau Bapak buat kami Tuhan. Bapak yang ngerti sampai yang kedalaman hati kami. Saat semua tembok tertutup, ada jalan yang selalu terbuka yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih pagi hari ini. Terima kasih pagi hari ini di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Syukur bagimu. Sekali lagi syukur bagimu Tuhan. Syukur Di akhir ibadah kami memberikan pujian syukur kami kepada Tuhan. Terima kasih untuk keluarga Eklesia. Apapun pergumulan kami Tuhan, mungkin kami datang dengan membawa banyak beban pergumulan. Ada doa-doa yang sedang kami gumulkan. Pagi hari ini kami tahu Tuhan, Engkau Allah sumber pertolongan kami. Gunung batu kami Tuhan, gembala yang agung buat kami. Kami tahu Tuhan, kami tidak mungkin Tuhan membiarkan kami sendirian menyelesaikan masalah kami. Engkau ada bersama-sama dengan kami dan siap memberikan pintu rahmat-Nya buat kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari seluruh saudara, keluarga Eklesia, kita akan pulang bersama-sama. Kiranya kita pulang membawa anugerah, rahmat dari Allah Bapa kita, kebaikan, cinta kasih dari Tuhan Yesus, kemenangan, sukacita dari Roh Kudus akan terus menyertai perjalanan hidup kita, akan membuat berhasil apapun yang kau kerjakan mulai pagi hari ini dan sampai selama-lamanya. Bersama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati.